Oke. Nah, teman-teman, di dalam penilaian jalan itu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan biaya. Ya, jadi kita kenal ada 3 pendekatan pasar, biaya, dan pendapatan. Nah, untuk jalan ini dia digunakan pendekatan biaya. Nah, sementara metodenya, setelah pendekatan itu ada metode ya. Metode yang digunakan karena objek penilaian jalan itu ada 2 komponen yang harus dihitung, yaitu terkait dengan jalan dan terkait dengan konstruksi, terkait dengan tanah dan terkait dengan konstruksi jalannya, ya, terkait dengan konstruksi jalan. Nah, untuk tanahnya maka nanti akan digunakan pendekatan, ya, bisa menggunakan pendekatan, untuk tanahnya nanti bisa digunakan metode pasar atau metode ATF, jadi tergantung kondisi pada saat di lapangan. Nah, sementara untuk perkerasannya ya, berupa jalan, ya, untuk jalannya sendiri nanti menggunakan metodenya adalah DRC, ya, atau metode biaya penggantian baru yang terdepresiasi. Nah, bagaimana dengan teknik penilaian jalan tanahnya ya, untuk tanahnya, maka karena jalan itu dia konstruksinya panjang gitu ya, dan dia dimungkinkan sekali melewati segmen-segmen kanan kirinya itu yang berbeda-beda, ya, maka nilai pasar untuk tanahnya itu nanti digunakanlah perhitungannya per segmen, ya, tergantung ada berapa segmen jalan ini melewati sebuah kawasan, ya. Jadi biasanya untuk penilaian jalan itu dia istilahnya ada namanya ruas, ya. Ruas jalan A sampai B. Ya. Nah, di dalam ruas itu nanti kan dia melewati beberapa segmen, bisa misalnya melewati sebuah pemukiman, dan bisa melewati sawah, ya, atau bisa juga melewati perkebunan gitu. Nah, maka ini nanti di split ya tanahnya itu sesuai dengan segmen masing-masing. Ya, di split ya. Nah, inilah kemudian nanti metodenya dilihat apakah dia dimungkinkan menggunakan metode ATF atau pasar, tergantung kondisinya. Ya, kalau memang dia dimungkinkan karena misalnya ini cukup panjang jaraknya ya satu segmen ini, maka gunakanlah metode ATF, di mana dalam metode ATF itu kita hanya beberapa poin saja yang di adjustment, karena kita menggunakan pembanding yang ada di kanan kiri objek itu saja. Gitu. Nah, itu terkait dengan tanahnya. Kemudian untuk konstruksi jalannya, maka kita nanti kalau metodenya tadi menggunakan metode biaya pengganti terdepresiasi. Nah, kemudian alat atau toolnya yang digunakan adalah daftar komponen penilaian jalan DKPJ. Dengan dalam DKPJ ini sebenarnya teknik penyusunannya itu dia menggunakan survei kuantitas, kemudian dihitung juga volume pekerjaan, kemudian analisis harga satuan secara mendetail, kemudian muncullah formula sebuah tabel yang kita beri nama daftar komponen penilaian jalan. Ya. Nah, untuk komponen perkerasan jalan sendiri, kemarin di sesi sebelumnya sudah kita diskusikan, ya, ada beberapa komponen terkait dengan jalan, konstruksi jalan. Ya. Nanti ada namanya komponen tanah dasar yang paling bawah, kemudian di atas komponen tanah dasar itu ada nanti ada lapisan fondasi bawah, ada lapisan fondasi atas, dan ada lapisan permukaan. Ya, jadi ini juga sangat tergantung ya, apakah dia dilapisi cor atau beton atau aspal gitu.
Kalau aspal ya biasanya konstruksinya lengkap. Ada lapisan bawah, lapisan pondasi atas, dan aspal. Tapi kalau dia beton biasanya dia setelah lapisan bawah ini langsung dia di beton gitu ya. Karena lapisan pondasi atas itu sudah termasuk kalau dia menggunakan beton. Nah, kemudian kita juga mengenal pelengkap jalan, komponen pelengkap jalan, ya, yaitu Kanstein. Ya, Kanstein ini biasanya di kanan kiri jalan. Nanti menghitungnya dia harganya per meter. Ya, kemudian ada marka jalan. Marka jalan ini ya pengecatan, ini marka jalan. Ya. Untuk marka jalan ini maka nanti ngitungnya adalah per meter persegi. Demikian juga dengan pengecatan untuk Kansteinnya ya. Jadi nanti per meter persegi. Kemudian terkadang kita juga akan ketemu sebuah jalan yang dia konstruksinya itu memerlukan penahan atas tanahnya. Biasanya di samping kanan atau samping kirinya gitu ya. Kalau dia posisi di lereng atau di jalan pegunungan dia membutuhkan penahan tanahnya, maka biasanya ada volume yang dibutuhkan untuk menahan jalan itu ya. Nanti biasanya konstruksinya batu kali gitu ya. Nah, menghitungnya adalah meter kubik. Nah, ini format atau bentuk dari daftar komponen penilaian jalan itu. Kemarin kita sudah belajar terkait dengan klasifikasi jalan. Ini fungsinya untuk ini ya. Jadi klasifikasi jalan itu kita mengenal ada jalan kota, ada antar kota, ada antar kotaan. Kalau antar kota sesuai dengan kelas-kelasnya, ya itu berdasarkan muatan berat, ya, muatan berat yang digunakan oleh kendaraan itu. Ini klasifikasinya. Nah, kalau yang perkotaan itu berdasarkan volume lalu lintas identifikasinya. Ya. Nah, kemudian di sini yang ke kanan itu nanti ada komponen tanah dasar, ya. Kemudian komponen lapisan pondasinya, ya, pondasi itu bisa bawah, bisa atas, dan komponen permukaannya bisa aspal, ya, atau beton atau interblok. Nah, ini sudah ada, ya, tinggal nanti kita membacanya, misalnya jalan kota kategori kelas 1 misalnya, ya, jalan antar kota kelas 1, kondisinya apa? Kondisinya baik berarti ini. Kondisi tanah dasarnya ya. Kemudian kondisi lapisan pondasi bawahnya sedang misalnya pakai ini. Lapisan pondasi atas, nah, ini tidak ada kriterianya, dia langsung dipakai. Kemudian komponen lapisan permukaan juga digunakan, apakah dia menggunakan aspal atau menggunakan beton. Kalau dia ada aspalnya berarti dia ada lapisan pondasi atas, tapi kalau dia pakai beton dia tidak pakai ini. Ya. Demikian juga untuk jalan perkotaan. Nah, kemudian untuk pelengkap, ya pelengkap tadi sudah kita diskusikan, ada pasang Kanstein. Kanstein ini menghitungnya adalah per meter lari ya, per meter lari. Berapa panjang Kansteinnya. Marka jalan dihitung dari meter persegi pengecatan dengan ketebalannya yang diasumsikan adalah 6 mm catnya tadi. Nah, kemudian untuk pengecatan Kanstein juga sama, ya, dihitung per meter persegi. Kemudian untuk penahan tanah ini per meter kubiknya adalah 684 gitu ya. Nah, terkait dengan ini tanah dasar dan pondasi bawah. Ya, ini kan ada nih kriterianya tanah dasar, pondasi bawah, kriteria baik, sedang, jelek. Baik, sedang, jelek. Nah, bagaimana membaca kriteria ini? Begitu, ya. Nah, ini. Jadi, untuk tanah dasar dan pondasi bawah, apabila kita ketemu dengan kondisi di mana kondisi tanah lokasi sekitar itu datar dan tanahnya keras dan padat, berarti kategorinya baik. Ya. Kemudian
kalau kondisi tanah dasar sekitar itu dia di daerah bukit atau miring, maka dia sedang. Ya. Kemudian jika dalam pembangunan itu memerlukan pengerukan, penggalian atau penimbunan dari tanah sekitar, maka kategori sedang. Dan kategori tanah mungkin bisa dikategorikan yang kurang stabil, masuk sedang. Nah ini kan banyak ya kita ketemu daerah-daerah yang dimana pengerukan itu bisa diambil dari kanan kirinya gitu, untuk membuat jalan. Ya, tapi ada juga yang ketika membuat jalan itu pengurukan tanahnya itu diambil dari luar, ya, memerlukan penimbunan dari luar. Nah, ini maka kategorinya jelek, ya, termasuk kondisi tanah yang tidak stabil. Ya, kalau di sini dikatakan tanahnya ini padat, keras, ya, atau dikatakan stabil lah begitu ya. Kalau di sini kurang stabil, kalau ini tidak stabil. Nah, kalau dilihat dari lokasinya, dia ini tanah padat keras, ini tanah berbukit atau miring. Nah, ini yang tanah rawa sawah gitu. Ya, ini kategorinya jelek. Nah, mungkin kalau teman-teman ada yang dari Kalimantan di sini? Enggak ada? Nggak ada, Pak. Nah, enggak ada ya. Nah, di Kalimantan itu terkenal daerah-daerah yang rawa ya. Kalimantan daerah Kalimantan Barat lah ya, Pontianak itu kita di sana rawa, sehingga untuk jalan kos yang diperlukan untuk membuat jalan ini lebih besar karena memang posisinya dia tanah rawa ya. Nah ini jadi untuk tanah rawa itu tentunya nanti ya sangat apa itu berpengaruh ya dengan kondisinya. Ini lihat ya. Jadi kalau kita lihat di sini semakin jelek maka biayanya semakin tinggi. Lihat nih. Ya, ini sama-sama arteri. Kalau kondisi baik per meternya, per meter perseginya dia cuma 59.000. Tapi kalau ini kondisinya jelek per meter persegi 342. Ya. Demikian juga untuk lapisan pondasi bawah nih. Ini yang terendah 109, ini 192. Artinya, ya kan, semakin kondisinya jelek, kondisi fisik tanah dasar dan pondasi bawah itu jelek, berarti biaya yang dibutuhkan untuk membuat konstruksi jalan itu semakin besar. Ya, kayak tadi ya, nah, tanah rawa, tanah sawah, ya, nah ini tentunya butuh konstruksi yang lebih besar untuk membuat jalan. Nah, termasuk ini ada penimbunan dari luar. Jadi biaya untuk mengambil tanah-tanah penimbunan itu dihitung sebagai biaya, sehingga biayanya semakin tinggi. Nah, semakin kondisi jelek, semakin tinggi nilai dari jalan itu. Ya. Nah, kemudian setelah lapisan tanah dasar dan pondasi, ya, kemudian lapisan tanah dasar dan pondasi, ya, maka kemudian kita ke komponen lapisan permukaan. Komponen lapisan permukaan. Nah, untuk permukaan ini nanti terkait dengan penyusutan. Ya, penyusutan yang akan kita berikan terhadap komponen lapisan permukaan. Nanti ada kriteria sangat baik, ada sedang, ada jelek. Ya, jadi kalau konstruksi bawah dan pondasi bawah, ya, tanah dan pondasi bawah, dia pakai langsung angka, tetapi untuk permukaan nanti dia ada adjustment-nya. Ya. Apabila kondisi jalan yang kita nilai itu dia tidak ada retak, kan? Maka dianggap sebagai kondisi sangat baik. Kalau ada retak-retak halus, ya, kategori baik. Kalau retaknya sedang, ya, dan termasuk dia tidak stabil jalan itu, maka kondisinya sedang. Banyak-banyak retak, banyak-banyak lubang gitu ya. Nah, kemudian tanahnya tidak stabil, ya itu jelek. Nah, sering kita melihat daerah-daerah ya yang kalau di Jakarta itu
Jalan Jakarta Tangerang arah Merak gitu ya. Itu kita lihat di sana sering dilakukan perbaikan jalan, dan kalau tidak dalam perbaikan jalan, kalau teman-teman sering melewati jalan di situ, dulu itu sering banyak jalan-jalan yang cepat rusak gitu ya, jalannya nggak rata karena memang banyak truk ya dari Pelabuhan Merak yang mau ke Jawa semua melewati situ ya, sehingga cepat rusak jalan itu. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti pengaruhnya apa? Pengaruhnya adalah tentunya ke adjustment terhadap permukaan jalan. Semakin kondisinya jelek berarti nilainya semakin kecil gitu ya. Nah, kemudian kita juga mengenal istilah koefisien ya. Ada penyusutan dan ada koefisien. Apa koefisien itu? Nah, tabel ini disusun berdasarkan data yang ada di DKI Jakarta. Ya, sehingga untuk dipakai di daerah-daerah lain nanti digunakanlah namanya koefisien daerah. Ya, disesuaikan dengan koefisien daerahnya masing-masing. Kemudian kita mengenal juga nanti ada komponen pelengkap jalan. Tadi sudah kita diskusikan. Di dalam komponen pelengkap jalan, ya, maka nanti akan ada penyusutan. Nah, jadi kalau pelengkap jalan, dia disusutkan. Nah, bagaimana melihat besarnya penyusutan? Itu dilihat dari kondisinya, kondisi dari pelengkap jalan itu. Ya, nah, tadi ada marka jalan, ada kanestin, ada pengecatan, ada apa tuh? Penahan jalan gitu ya. Dilihat kondisinya. Kalau kondisinya dia sangat terawat, sangat baik, maka penyusutan maksimal 10%. Kalau kondisi dia terawat ya atau baik begitu ya, maksimal 25%. Artinya 10 sampai 25. Cukup terawat 25 sampai 75, tidak terawat atau jelek dia 75 sampai 80. Nah, kalau terbengkalai ya, nggak pernah dirawat dan sebagainya, terbengkalai lah ya, terkait konstruksinya, terkait dengan pengecatannya dan sebagainya, nah, kategorinya adalah jelek sekali sehingga penyesuaiannya bisa lebih dari 80%. Oke. Nah, kemudian bagaimana cara menghitung umur efektif jalan? Umur efektif jalan itu ada dua kemungkinan ya. Terhadap jalan yang tidak mengalami perbaikan dan terhadap jalan yang dia pernah mengalami perbaikan. Kalau tidak pernah dilakukan perbaikan, ya, pernah dilakukan perbaikan, maka rumusnya adalah umur efektifnya tentunya ada tahun dinilai dikurangi dengan tahun pelapisan terakhir. Ya, artinya tahun pembuatan jalan itu tahun berapa. Nah, namun kalau ada perbaikan, rumusnya adalah tahun penilaian dikurangi tahun pelapisan terakhir, ditambah 2 kali tahun penilaian dikurangi tahun renovasi. Kapan dia dilakukan renovasi? Karena sifatnya renovasi itu adalah nanti akan menambah umur ya, menambah usia dari jalan itu. Yang dibuktikan dengan penyusutannya yang umur efektifnya yang semakin bertambah panjang. Yang artinya dari si umur efektif nanti dia semakin kecil sehingga penyusutannya dia semakin sedikit. Nah, terus dibagi 3. Ya, itu cara menentukan umur efektif. Umur efektif digunakan untuk apa? Untuk menentukan besarnya penyusutan. Nah, kemudian untuk tabel penyusutan sendiri ini dibedakan antara jalan kota dan jalan antar kota. Ya, jadi kita ada 2 tabel penyusutan, yaitu penyusutan antar kota dan tabel penyusutan jalan kota. Nah, tadi kriterianya sudah ada, bagaimana kondisi sangat baik, sedang dan jelek, gitu ya. Termasuk kemudian dibedakan juga antara aspal atau interblok dan beton. Kenapa dibedakan? Karena beton itu cenderung lebih awet dibanding dengan aspal, sehingga penyusutannya dia lebih sedikit. Ya.
Sama-sama 1 tahun misalnya, maka untuk aspal itu penyusutannya lebih besar dibanding dengan beton. Demikian seterusnya ya. Dan maksimal di sini umur efektif itu ada 25 tahun. Ya. Dengan nilai sisa. Nah, nilai sisanya adalah artinya kalau jalan itu sudah lama sekali dibangunnya, 25 tahun yang lalu begitu ya, dan asumsinya kalau umur 25 tahun mentok ini berarti nggak pernah dilakukan perawatan. Ya, kalau dilakukan perawatan pasti usianya akan berkurang gitu ya, sehingga ada apresiasinya turun gitu. Ya. Nah, ini ya bedanya di situ. Nah, ini yang jalan kota ya, jalan kota. Jalan kota relatif lebih kecil lagi ya penyusutannya dibanding dengan jalan antar kota, karena tadi ya tergantung dari penggunaannya juga. Nah, tadi ini udah terkait dengan pelengkap jalan, penyusutannya. Nah, kemudian kita mengenal tadi tabel koefisien daerah. Ya. Tabel koefisien daerah ini adalah untuk tadi menyesuaikan karena DKPB ini dibuat di DKI Jakarta standarnya ya. Jadi untuk dibawa ke daerah lain dia harus dikalikan dengan koefisien daerah. Ya. Nah, koefisien daerah ini menghitungnya dia adalah jarak dari ibu kota provinsi. Ya, 0 sampai 20 km, 20 sampai 100 dan di atas 100 atau beda pulau. Jadi misalnya nih, ya, kalau di Semarang, ibu kota provinsi Jawa Tengah Semarang. Semarang kalau misalnya diminta menghitung jalan ya yang ada di Ungaran misalnya, daerah Ungaran gitu ya. Nah, itu kan kalau dari kota Semarangnya di bawah 20% ya. Nah, maka nanti mungkin dia di adjustment-nya adalah 1,48. Tapi kalau misalnya di daerah di Jawa Tengah tapi diminta menilai untuk Pekalongan misalnya ya. Nah, dia kan kota Pekalongan itu antara 20 sampai 100 kilo mungkin ya dari kota Semarang, sehingga nanti adjustment-nya 1,59. Tapi kalau di atas 100 kilo misalnya di DKI Jakarta. DKI Jakarta itu kita mengenal ada Kepulauan Seribu. Ya. Nah, Kepulauan Seribu kita diminta menghitung jalan yang ada di sana. Maka dihitung pakai DKPB ini nanti disesuaikan dengan koefisien daerah DKI Jakarta yang beda pulau. Ya, berarti adjustment-nya ini. Ya. Jadi disesuaikan dengan ini. Jadi nanti dalam prakteknya tentunya teman-teman perhatikan ini berapa sih jaraknya dari ibu kota provinsi. Nah, sebelum ke simulasi, ada yang mau ditanyakan? Silahkan kalau ada yang mau ditanya. Kalau nggak ada, saya lanjutkan dulu. Oke, ini ada contoh ya. Objek penilaiannya adalah sebuah jalan XXX yang ada di Jakarta Barat, Provinsi DKI. Jarak dari ibu kota berarti jarak dari Jakarta Pusat ya. Itu kategorinya 0 sampai 20 km. Klasifikasi jalannya adalah antar kota dengan kelasnya 3A. Kategori jalan arteri ya. Panjang jalan adalah 47.620. Ya. Lebar jalannya 15 meter, lebar trotoar 1 meter. Luas tanahnya adalah 809.000, luas perkerasannya 704. Ini berarti ada jalan ya, tapi dari jalan itu hanya tidak semua di aspal atau dikasih perkerasan ya. Ada tanah di sini, yang kirinya masih ada tanah. Artinya tanah BMN-nya ini dari ujung sini sampai ke sini ya. Tapi ya untuk konstruksi jalannya dari sini sampai sini saja. Ya.
Kemudian kondisi tanah sekitar datar, lapisan permukaannya ini ada 2 kriteria ya, ada yang beton dan aspal. Luasnya ini dan ini. Kemudian kondisi lapisan permukaannya adalah sedang, ya. Secara umum terdapat retak-retak sedang. Kondisi pelengkapnya cukup terawat, kategori sedang. Tahun penilaian ini diasumsikan 2004, lapisan terakhir 80, dan pernah ada perbaikan di tahun 2009, sehingga dilakukan perhitungan umur efektif. Ya, rumusnya adalah tadi tahun penilaian dikurangi dengan tahun pelapisan terakhir ditambah 2 kali tahun penilaian dikurangi tahun renovasi atau perbaikan dibagi 3, ketemu 14,67. Ya, artinya kalau dari tabel penyusutan tadi, nah, dia kan per tahun. Berarti ini nanti biasanya penyusutan kita cari antara 14 sampai 15. Di tahun ke-15, antara tahun ke-15 dan tahun ke-14 begitu. Ya. Ini DKPJ-nya kita lihat satu persatu. Pertama, yang harus dilakukan adalah menghitung nilai pasar tanahnya dulu. Ya. Nah, ini dalam kasus nanti kalau di case kita biasanya nanti sudah diketahui ya berapa nilai pasar tanahnya. Ya. Nah, dalam prakteknya ini dihitung ya, dihitung per meter. Ini kebetulan ada 3 segmen begitu. Ya, ada 3 segmen kalau dilihat dari contoh kasus ini terhadap tanahnya. Jadi yang pertama kali dihitung adalah segmen tanahnya dulu. Oh iya, karena ini segmennya ada 3, hitunglah 3 segmen. Oke, jadi segmen 1, 2, 3. Nah, kebetulan ini segmen 1 dan 2, ya, ini lapisan permukaannya sama, beton, ya kan? Jadi bisa nanti dibarengkan hitungnya, gitu ya, untuk pelapisan. Jadi setelah dihitung, ini asumsinya lebarnya untuk tanahnya adalah 17. Ya, sehingga ketemu sekian, ketemulah nilai nilai pasar tanahnya. Nah, kemudian menghitung lapisan pekerjaan tanah dasar dan lapisan fondasi. Ya, ini kan ada beton dan ada aspal. Oke, kita bagi menjadi 2, yang beton dan yang aspal. Kebetulan segmen 1 dan 2 itu dia beton, segmen 3 dia aspal. Ya kan? Kita lihat kriteria dari tanah dasar. Tanah dasarnya apa? Tadi identifikasinya tanah dasarnya adalah baik. Berarti kita lihat ya dari sini kondisi tanah dasar baik. Ya. Kategorinya tadi 3A ya. 3A dari sini. Nah, kondisi baik. Berarti 4, 4, 3, 3, 4. Oke. Nah, 4, 4, 3, 3, 4. Lapisan pondasi bawah baik. Kita lihat. Lapisan pondasi bawahnya baik. Berarti ini 92. Oke. Oke, sudah. Dijumlahkan ketemu sekian. Nah, ini ada catatan ya yang harus diperhatikan. Untuk kalau lapisan permukaannya dia pakai beton, maka lapisan pondasi atasnya nggak ada. Ya, itu yang harus diperhatikan. Nah, kemudian segmen 3 aspal. Ya, karena aspal maka kita bedakan. Ya, kondisi tanah dasar dan lapisan pondasi bawah baik. Ya kan? Berarti sama-sama baik, sama seperti ini 4492. Nah, bedanya kan di sini saja sebenarnya. Ada lapisan pondasi atas untuk aspal. Ya, kita lihat lapisan pondasi atas 142. Oke. 142. Ya, dijumlah 278. Baru kemudian kita kalikan dengan volumenya. Ya, luasnya dari jalan itu. Kita tadi ada 3 segmen ya. Segmen 1, segmen 2, segmen 3.
Ya kan? Nah, kemudian ini lebarnya 15 kebetulan, ya 15. Jadi di sini lebar tanahnya 17, lebar jalannya 15, berarti kanan kirinya masih 1 meter berupa tanah gitu ya. Nah, ini volumenya hitung ya, untuk luasnya dikalikan ini. Yang beton dikalikan 136 ya. Yang aspal dikalikan ini 278. Oke, sudah benar. Berarti ini adalah perhitungan nilai pekerjaan untuk tanah dasar dan pondasinya 133. Ya, jumlah ya, semuanya berarti 133 miliar. Oke. Nah, setelah itu kita lanjut ke perkerasan lapisan permukaan. Ya. Jadi volumenya atau luasnya sudah ketahuan ya masing-masing. Nah, kondisinya sama. Nah, kemudian tinggal kita memasukkan berapa besar ini tadi biayanya untuk lapisan permukaan dari masing-masing ini. Kita lihat ya. Beton berapa dan aspal berapa. Nah, ini ya. Jadi kalau aspal berarti 101, kalau beton 519. 101 dan 519. Oke ya, beton udah benar. Ya, aspal udah benar. Tinggal dikalikan total sekian. Nah, kemudian selanjutnya adalah bahwa untuk lapisan permukaan itu harus dilakukan penyesuaian. Ya, ada penyesuaian, adjustment gitu ya. Bagaimana menentukan adjustmentnya? Tadi sudah kita hitung umur ekonomisnya, umur efektifnya tadi adalah 14,67 kan gitu ya. Umur efektifnya kan. Maka kita akan mencari berapa sih umur penyusutannya. Kalau dia ini kategorinya tadi adalah jalan antar kota. Ya. Umur efektifnya 14,67, kondisinya sedang. Ya, jika beton berapa, jika aspal berapa. Nah, kita lihat di tabelnya. Antar kota ya 14. Oke, kita lihat. Ini jalan kota ya, yang antar kota. Nah, ini ya. Antar kota ya, kemudian aspal antara 14 dan 15. Kondisi sedang tadi. Nah, ya berarti 85 kalau aspal. Sementara kalau beton ya antara 82 dan 85. Nah, kan nanti dilakukan interpolasi berapa ketemunya ya. Nih, untuk beton dan untuk aspal. Oke, nah ini 85 tadi ya 85. Kemudian di sini setelah diinterpolasi ketemu 84. Jadi antara 85 dan 82 ketemulah 84. Berarti untuk beton penyusutannya ada 84. Untuk aspal penyusutannya ada 85. Berarti 84% kalikan ini segmen 1. Ya. Segmen 2-nya 84 kalikan ini. Ini. Segmen ketiganya adalah 85 kalikan ini. Ketemu ini. Di total inilah total penyusutannya. Sehingga setelah dijumlahkan inilah nilai lapisan permukaannya. Oke. Nah, setelah ketemu nilai lapisan permukaan, baru kemudian kita melanjutkan menghitung pelengkapnya. Ya, pelengkap jalannya. Pelengkap jalannya tadi sudah diketahui semua, informasi constraint-nya ada 95 ya. Kemudian pengecatan marka jalannya 12 sekian, constraint sekian. Ini diketahui ya, diketahui untuk saat ini karena soal itu nanti ditentukan. Ya, yang perlu diperhatikan ya dalam prakteknya ya, dalam prakteknya nanti berarti teman-teman harus menghitung. Ya. Kemudian ini tadi dilihat dari DKPJ-nya, tinggal masukkan saja, ya dikalikan, ya, nah, ketemulah ini nilai komponen pelengkap jalannya.
Dan habis itu pelengkap itu jangan lupa ada penyesuaian. Ada penyusutan. Kondisinya adalah sedang. Kita lihat penyusutan untuk pelengkap dengan kondisi sedang. Ya, kita lihat. Ya, pelengkap jalan kondisi sedang. Penyusutannya adalah antara 25 dan 75. Ya, ring antara 25 dan 75. Nah, berarti di sini kebetulan dipilihnya adalah 50%. Antara 25 75 diambil 50%. Kurangi ya 50% kali ini ketemu ini dikurangi ketemulah ini. Inilah nilai komponen pelengkap jalan. Baru kemudian ditotal. Ya, ditotal semuanya dari lapisan tanah dasar dan lapisan pondasi ya. Tadi ya. Nah, ini ya. 133 ini untuk jalannya ya, untuk menghitung jalannya. 133 untuk lapisan tanah dasar dan lapisan pondasi. Kemudian ditambah dengan ini lapisan permukaannya 41 ya, dan ditambah dengan 9. Jadi 133, 41 dan 9 dijumlah ketemu 185. Baru kemudian dikalikan dengan koefisien daerah. Kebetulan ini tadi koefisien daerahnya adalah wilayah DKI Jakarta. Ya, yang antara 0 sampai 20 sehingga adjustment untuk koefisien daerahnya adalah 1. Sehingga nilai perkerasan totalnya adalah 185. Ya. Nah, pertanyaannya berapa nilai jalannya? Nah, berarti nilai jalan itu sendiri total ya. Total nilai jalan itu berarti dia adalah penjumlahan antara nilai pasar tanah dengan perkerasannya. Ya. Jadi di atas pertama tadi sudah dihitung berapa sih nilai pasar tanahnya. Sudah dihitung tadi 2 triliun sekian. Ya. Perkerasan tadi hitung 185 sehingga total semuanya adalah 3,026 T. Nah, inilah nilai jalan. Ya. Nah, sebagai catatan yang harus diperhatikan adalah nilai jalan dilakukan per segmen. Tadi sudah ya, sudah kita lakukan. Atau per ruas jalan. Tadi saya jelaskan bahwa biasanya identifikasi terhadap jalan itu biasanya ruas. Ya, jadi ruas jalan antara A sampai B. Nanti dilihat dari ruas A dan B itu melewati beberapa segmen apa hanya satu segmen. Ya, kalau dia hanya satu segmen ya cukup satu saja nilainya. Kalau dia ada beberapa segmen atau beberapa karakteristik lingkungan yang berbeda, ya kita segmenkan. Ya, itu terkait dengan tanahnya. Kemudian terkait dengan betonnya, maka ini yang harus diperhatikan bahwa untuk yang beton tadi maka dia tidak termasuk lapisan pondasi atas. Ya, lapisan pondasi atas sudah masuk sebagai include ya beton itu sendiri. Ya. Nah, tolong diperhatikan terkait catatan seperti ini ya, atau nanti keluar di ujian gitu ya. Nah, itu teman-teman terkait dengan bagaimana cara menghitung jalan, ya, baik tanahnya maupun jalannya itu sendiri, konstruksinya ya, perkerasannya, dengan menggunakan DKPB untuk menghitung nilai perkerasannya dan tanahnya dengan menggunakan metodenya adalah menggunakan ATF atau menggunakan pasar. Oke, sampai di sini teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Izin bertanya, Pak. Oh iya, silakan. Siapa Yang nih? Farurozi, Pak. Oh iya, silakan. Saya masih bingung terkait penyusutan komponen pelengkap tadi, Pak. Kan tadi 25% sampai 75%. Jadinya itu dipilih 50% itu dapatnya dari mana ya, Pak? Dipilihnya 50 tadi 50% kan? tadi. Iya. Itu sebenarnya enggak ada itu, Mas. Jadi tidak ada apa tuh?
Tidak ada aturan baku ya yang mengatakan bahwa oh ini harus 25%, ini harus 75%. Jadi prinsipnya sebenarnya nanti tergantung dari penilai sendiri sih ya. Jadi penilai mengestimasi begitu ya, mengestimasi oh ini kan sebenarnya mau 25, mau 75, mau 50 sama-sama boleh begitu ya. Jadi nanti tergantung feeling dari penilai sendiri sih sebenarnya ya. Penilai oh ini kayaknya saya lebih moderat kalau memilih yang antaranya saja misalnya 50%, boleh-boleh aja ya. Begitu. Kalau soal biasanya disebutin ya, Pak. Kalau soal dia tidak dijelaskan ya. Jadi soal nanti ya kembali kepada asumsi yang teman-teman bangun sebenarnya ya. Teman-teman mau mengasumsikan ya di dalam soal itu mau pakai apa begitu ya. Tinggal yang penting kan ada asumsinya. Kalau memang sifatnya itu kan ring ya antara begitu ya. Jadi kalau sifatnya antara ini dan ini boleh-boleh saja mau pakai yang mana. Yang penting nanti di state aja di dalam asumsi ya bahwa nilai yang penyusutan yang digunakan adalah sekian gitu. Ya, kan di situ kan antara 25 sampai 75 jadi ya nggak ada masalah mau pakai yang 25, 50 Kak atau 75 boleh-boleh aja selama disebutkan di dalam asumsinya gitu. Baik, Pak. Oke, paham Terima ya? kasih, Pak. Paham, Oke. Pak. Silakan, ada lagi yang mau tanya? Oke, teman-teman, ini kan sebenarnya sederhana ya, simpel, sederhana, saya kira nggak sulit. Tapi, ya kan, jangan meremehkan. Itu yang saya bilang dari awal ya. Jangan meremehkan sesuatu yang kelihatannya gampang. Ya, gampang itu nanti lihat aja ketemu hasilnya. Nah, itu biasanya sama seperti kita baca buku judulnya Belajar Berenang gitu ya. Kalau kita udah baca bukunya, wah ternyata gampang ya berenang tuh ya. Tapi begitu nyemplung kolam, nah, dipraktekkan tenggelam. Ya. Nah, artinya apa? Artinya terkadang membaca tidak cukup, ya, harus dipraktekkan. Nah, kalau dipraktekkan nanti baru ketahuan, oh ternyata renang itu seperti ini caranya, gitu kan? Demikian juga dengan ini kita penilaian itu ya. Jadi penilaian itu ini mungkin agak gampang menilai jalan, ada teorinya, ada caranya juga sudah tahu begitu ya. Tapi kalau ingin lebih paham lagi silahkan nanti dipakai berlatihan. Saya nggak mau kasih penugasan nih. Nah, mungkin dosen-dosen lain sudah banyak penugasan buat teman-teman ya. Jadi penugasannya adalah belajar sendiri dengan cara mungkin teman-teman sudah punya referensi soal-soal atau apa ya terkait dengan jalan ini. Kalau tidak ya pakai soal ini juga nggak apa-apa. Coba dihitung sendiri dengan caranya sendiri dalam Excel ya, dalam Excel. Sehingga teman-teman nanti bisa ketahuan tuh, oh ternyata ini dari mana asalnya. Ya kan? Nanti baru kalau dipraktekkan baru biasanya muncul pertanyaan tuh. Ini kok ini dari mana ya? Kalau belum langsung dipraktekkan biasanya merasa oh ternyata gampang. Tapi kalau dipraktekkan barulah nanti ketahuan kelemahan-kelemahannya, kesulitannya di mana ya. Sehingga nanti kalau di ujian keluar teman-teman sudah ada gambaran, oh, berarti formulanya nanti seperti ini, alur pengerjaannya seperti ini ya. Nah, alurnya pun saya tidak mengatakan harus seperti yang tadi saya jelaskan, tidak harus seperti itu. Ya, silakan mungkin teman-teman punya formula yang menurut teman-teman lebih enak gitu ya. Ini urutannya terlalu bolak-balik nih Pak. Saya punya cara sendiri yang lebih simpel gitu ya dan lebih gampang dipahami. Ya monggo silakan. Yang penting malah itu bagus nanti buat cross check dengan cara sendiri hasil akhirnya sama apa tidak gitu. Ya kan? Kalau hasil akhirnya sama, oh bagus berarti ya, berarti dengan caranya sendiri, dengan sistem yang dikerjakan teman-teman sendiri menghasilkan nilai yang sama. Oke ya gitu ya. Pesan saya silakan nanti latihan sendiri dan sampai latihan pas ujian. Nah nggak ada waktu.
Kalau pas ujian itu waktunya mengerjakan cepet-cepetan, ya, karena dikejar waktu, bukan waktunya belajar latihan mengerjakan pas ujian. Ya, oke, teman-teman, kalau nggak ada lagi yang ditanya, saya kira kita cukupkan diskusi kita di pertemuan kali ini. Insyaallah kita ketemu lagi minggu depan ya. Untuk ke sesi berikutnya terkait dengan jembatan, ya. Setelah jalan kita diberi jembatan. Oke, kalau nggak ada yang ditanya, saya akhiri teman-teman semua. Selamat siang, ya. Dijaga kesehatannya. Insyaallah kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.